jebol dalam kerugian yang seharusnya dilakukan kadang tidak dilakukan. Terus lanjutannya apa? Illah, tapi ternyata ada pengecualian orang-orang yang tidak merugi. Illah, kecuali yang nggak rugi itu ada loh. Siapa? Yang pertama, amanu, illalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ternyata orang yang beriman itu tidak rugi. Bu, kalau orang tidak beriman semuanya rugi. Dia infak tubuh, mengeluarkan uangnya untuk pembangunan masjid misalnya. Tapi dia nggak beriman. Rugi nggak apa yang tadi diberikannya? Rugi, nggak ada hasilnya. Dia senyum sama orang. Nah, dapat nggak nanti di akhirat itu? Nggak dapat. Tapi kita senyum sama orang, pahalanya itu dapat nanti di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Makanya ada kiai, Bu, ada orang non muslim nyumbangnya nggak tanggung-tanggung 1 M, Bu. Kita kalau punya apa namanya nih pembangunan masjid, ada orang nyumbang 1 M, kira-kira diterima kan enggak? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa kan gitu kan? Tapi non muslim diterima enggak? Nah, gimana tuh, Bu? Jadi Pak Kiai bingung juga. Terima aja ya, Bu. Nah itu akhirnya sama Pak Kiai diterima. Oke, ambil. Jadi kata yang non muslim tuh, Pak Kiai, nanti saya dapat pahala nggak? Kata Pak Kiai, dapat. Masa nggak dapat pahala? Dapat pahala nggak, Bu? Dapat. Tapi pahala di dunia. Di akhirat nggak dapat. Itu ruginya. Nggak bisa dibawa ke akhirat. Jadi di dunia dia dapat. Contohnya apa? Dia dikasihnya lagi tambahan rezeki. Itu kan pahala ganjaran dari apa yang sudah dilakukannya. Kemudian disebut-sebut sama orang, hebat ya bapak tuh ya, padahal non muslim, tapi sumbangnya banyak, baik dia. Nah, nanti kalau ketemu, bahkan dicium pula tangannya. Ya kan? Kan itu pahala di dunia. Makanya memang Allah itu maha adil. Siapa yang berbuat kebaikan pasti dibalas. Cuman ada balasannya di dunia, nggak bisa dibawa ke akhirat. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, apapun yang dilakukannya dikasih balasan. Makanya masih ingat ya, Bu, ada cerita raja. Ini raja ini satu raja yang baik, yang satu raja yang golim. Raja yang baik ini dia meninggal dikarenakan penyakit ya yang tidak sembuh-sembuh, nggak ketemu obatnya. Apa katanya? Carilah tabib. Kata tabib, ini obatnya ada sejenis ikan, ya kan? Sejenis ikan. Tapi rupanya dicari-cari, nggak ketemu-ketemu. Padahal ikan itu lagi musim. Tapi kenapa untuk si raja yang baik ini tidak ketemu? Allah sengaja sembunyikan. Kok disembunyikan? Memang jalannya supaya dia ini tidak sembuh dengan obat itu. Akhirnya si raja ini meninggal karena nggak ketemu obatnya, ya kan? Ini dilanjutin dengan raja yang golim. Raja yang golim ini sakit yang sama. Terus kata tabib obatnya itu sebenarnya nggak musim, tapi qadarullahnya Allah menghendaki ini ikan yang nggak musim ini dimunculkan. Yang tadinya disembunyikan dimunculkan, dapatlah. Akhirnya kata tabib, ini Pak obatnya Pak. Dikasihnya sehat ya. Raja yang zolim ditambah waktu umurnya, bertambah kezolimannya. Tambah-tambah dia bermaksiat, bertambah-tambah dia kejahatannya sama masyarakat. Akhirnya di langit itu malaikat-malaikat pada gosip. Gosip juga ya, Bu. Kenapa ya Allah ini kok kayaknya nggak adil gitu? Ini orang baik gitu kok disembunyikan obatnya sampai mati akhirnya. Kalau misalnya dia ada, tentu kan jadinya umurnya panjang dan kebaikannya tambah banyak kan gitu. Sementara ini raja yang zalim kok dikasih obatnya. Apa kata Allah? Kalian mengatakan tidak adil. Itu menurut ini kita aja yang pendek ini, akal kita yang pendek kan gitu. Apa kata Allah? Sesungguhnya raja yang baik ini pernah bermaksiat,
pernah melakukan kesalahan. Saya tuh sayang sama dia, saya cinta sama dia. Karena sayangnya sama dia itu, cintanya sama dia itu, saya pengen kalau dia itu menghadap saya itu dalam keadaan bersih, nggak ada dosa-dosanya. Maka ya, kemaksiatannya tadi itu dengan tidak didatangkan obatnya tadi, itulah imbalannya. Disusahkan sedikit hidupnya. Nah gitu. Untuk kebersihan dirinya. Makanya orang kalau sakit itu Bu, sebenarnya sedang dicuci itu supaya dia menghadap Allah dalam keadaan bersih. Nah, tapi raja yang zolim ini juga pernah berbuat kebaikan. Namanya orang hidup kan Bu, pasti ada kebaikan, ada kesalahan. Ini raja yang zolim, sejolim-jolimnya dia, tapi dia pernah berbuat kebaikan. Maka saya sebagai bentuk keadilannya, saya kasih dia pahalanya tadi itu, pahala kebaikannya dengan menunjukkan nih obatnya nih. Kamu udah ini ya, udah impas ya. Kamu berbuat baik sama manusia, ini balasannya. Nah gitu. Supaya nanti ketika menghadap Allah nggak nuntut. Ya Allah, saya kan pernah berbuat baik, mana? Kan udah di dunia. Makanya sama dengan kita gini Bu. Ada orang yang berinfak. Kalau seandainya saya berinfak ini, nama saya insya Allah lah nggak dibilang pelit kan gitu kan, baik gitu kan. Terus kita nuntut di akhirat, ya Allah saya kan pernah infak di masjid dekat sini, masjidnya apa? Musola ya. Musola Ibadur Rahman. Saya kan pernah infak di musola Ibadur Rahman, kok nggak ada catatannya di sini, kok nggak ada pahala yang saya dapatkan? Kan sudah saya tunaikan. Bukannya kamu pengen namamu baik? Kan sudah kamu dapat kebaikan, dipuji-puji orang. Hebat dia ya. Kalau nyumbang musola tuh berapa sak semen. Kan sampai protes. Imamnya nggak nyebut nama. Pak, saya belum disebut namanya itu. 5 sak semen. Tapi nggak ada kalau di sini ya Bu ya. Nggak ada.